Salam. Halo. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Bapak Ibu, mari kami jemput berdiri. Sebelum ibadah dimulai, mari kita membuka di dalam Kidung Jemaat 18, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Berkatilah ibadah ini berjalan dengan lancar, tak kurang apapun juga. Bapa, kami mohon sertai dan bimbinglah kami agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab Mazmur 68. Mazmur 68, kita membaca ayat 2 sampai dengan 7. Ayat 2 sampai dengan 7. Kita membacakan secara berbalasan. Saya membacakan yang tertulis di muka, Bapak Ibu yang tertulis di dalam. Demikian firman Tuhan. Perarakan kemenangan Allah. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi alam-alam. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang mundur. Kembali kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 33. Kita nyanyikan bait 1 dan 3.
dilayani oleh Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita dapat kembali di tengah-tengah keterbatasan kita beribadah, kita masih dapat membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, mari kita siapkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-17. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ke-17. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, yang pada saat ini kami dapat kembali membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kami. Tuhan dalam surga, Tuhan pimpin kami, Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan, kita secara responsoria saya akan membacakan ayat yang ke-10, Bapak Ibu ayat yang 11 sampai nanti ayat yang ke-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakin Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka kau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini dengan judul kekurangan manusia dan kuasa Allah. Dari dulu sampai sekarang terus menerus Tuhan memanggil orang-orang untuk mengambil bagian dalam misinya di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang memberi respon yang berbeda-beda. Ada yang menerima dengan sukacita terhadap panggilannya, ada yang menerima dengan berat hati, ada yang menerima dengan terpaksa, bahkan ada yang berusaha untuk menolak panggilan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keras kepala adalah kendala Musa untuk menaati kehendak Tuhan. Dalih yang Musa ajukan sangat tidak masuk akal. Alasan bahwa ia tidak pandai bicara menunjukkan ketidakyakinan bahwa Tuhan yang mampu melakukan keajaiban pasti mampu juga menolong dia untuk menjadi pembicara yang baik. Puncaknya terjadi ketika Musa meminta Tuhan mengutus orang lain saja. Ini bukan lagi berdalih, melainkan Musa menolak terang-terangan terhadap Tuhan untuk bekerjanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kalimat yang sering juga ditemukan oleh sebagian orang Kristen di dalam menerima pelayanan. Tuhan, utuslah anak-anakmu ke ladangmu, namun jangan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan inti bukan terletak pada kelemahan atau kekurangan kita, bukan pula pada ketidakmampuan kita, melainkan pada ketidakmauan, bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan kita untuk tunduk dan taat pada otoritas Tuhan atau dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu, dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita sebagai umatnya yang akan dipilihnya. Kekurangan manusia akan dilengkapi oleh Allah dalam melaksanakan pelayanan pekerjaannya. Bapak Ibu, bagaimana Allah melengkapi umat pilihannya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya itu? Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, Allah memberikan kesempatan untuk melayani kepada setiap orang. Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab yang berat telah menanti Musa sebagai abdi Allah yang dipilih oleh Tuhan. Akan tetapi, kemampuan yang dimiliki Musa sangat terbatas menurut dia. Apalagi mengingat masa lalunya yang hitam, apalagi hitam itu di mata Firaun ketika ia membunuh orang Mesir, kemudian dia lari dari Mesir. Dengan demikian tugas itu dirasakan berat bagi orang berdosa, terlalu besar, sementara kemampuan yang dimiliki sangat terbatas, tidak pandai berbicara. Musa adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Bagaimana mungkin ia bisa mengemban tugas yang besar itu dan berat itu untuk memimpin bangsa Israel? Itu menurut pemikiran Musa. Padahal siapapun yang dipilih Tuhan pasti akan dimampukan olehnya. Bapak Ibu, orang yang tidak fasih dan tidak pandai berbicara, tetapi menyampaikan pesan dengan jujur dan tulus, pasti jauh lebih baik daripada orang yang fasih dan terlalu percaya diri, tetapi tidak lagi mengandalkan Tuhan. Singkatnya, dengan pertolongan Tuhan, orang yang lemah dan penuh kekurangan akan mampu melakukan hal-hal besar yang mungkin tidak pernah terpikirkan olehnya. Bapak Ibu, Tuhan memilih Musa dengan segala kekurangan dan dengan segala alasan-alasannya untuk menghindar dari melakukan pekerjaannya. Pada umumnya, secara manusia, kita mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertalenta. Tetapi bacaan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa karya-karya Allah yang besar dan agung ternyata dilaksanakan oleh orang yang merasa diri tidak pantas dan tidak layak untuk melakukan itu. Kadang-kala orang yang mempunyai kemampuan yang besar, bertalenta, selalu sukses, dan terlalu yakin dengan dirinya sendiri, malahan mereka bertindak terburu-buru dan akhirnya mereka tergelincir. Bapak Ibu, Allah memilih orang yang kecil, orang yang merasa tidak mampu untuk dibentuk menjadi pelayannya yang tangguh dan mampu. Itu yang pertama, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dipilih melakukan pekerjaannya. Yang kedua, setelah Allah memilih, Allah memberikan kawan sekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri untuk memimpin umat yang begitu besar, umat Israel, umat pilihan Allah. Perasaan tidak mampu ini menghalangi Musa untuk melihat kuasa Allah. Di balik perasaan tidak mampu itu sebenarnya Musa meragukan kuasa Allah yang begitu besar dan ajaib. Oleh sebab itu Allah marah, Allah murka karena alasan-alasan yang dibuat-buat itu. Namun Allah masih memberikan tanda penyertaan kepada Musa melalui Harun yang akan menjadi juru bicara Musa di tengah-tengah bangsa Israel itu. Allah mengerti terhadap kelemahan Musa yang merasa kurang karena dia gagap dan sulit berbicara.
Tetapi Allah menjadikan Harun sebagai wakil atau pendamping bagi Musa. Di sana kita melihat kata Allah bahwa Harun sebagai nabi dari Musa, ataupun Musa sebagai Allah dari Harun. Allah memutus Harun untuk menjadi pendamping bagi Musa. Sekalipun demikian, dengan berjalannya waktu dan dengan keberanian yang makin besar, makin tumbuh dari Musa makin banyak mengambil keputusan-keputusan sebagai pemimpin dari bangsa itu. Musa bertumbuh dalam pelayanannya, didampingi oleh Harun. Bapak Ibu, mereka saling mendukung dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah kepada umatnya, saling mendukung dalam satu pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita bisa hidup saling mengasihi, saling mendukung dalam kehidupan maupun dalam pelayanan, hidup dengan damai sejahtera dalam memuliakan Tuhan, inilah buah-buah roh yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, apakah kita sebagai orang yang berkekurangan ataupun yang mempunyai kelebihan kemampuan bisa bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan diharapkan bisa saling mendukung dalam hidup pelayanannya, serta saling mengingatkan bila satu orang lemah dalam hal tertentu dan yang lain mampu dan sanggup, biarlah yang mampu itu segera membantu yang lemah tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan di suatu pekerjaan Tuhan, pasti kita diberikan rekan sekerja. Sebagai contoh, di gereja kita, bahwa tidak seorang pendeta, maksudnya tidak pendeta sendiri yang bekerja, tetapi ada presbiter yang lain yang mendampingi pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih atau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melayani pekerjaannya. Kemudian Tuhan memberikan rekan sekerja untuk kita saling sama-sama melayani dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah melengkapi dengan kemampuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kurang dari penyertaan Tuhan atas pemutusan Musa? Tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada Musa untuk didemonstrasikan di hadapan Firaun, di hadapan umat Israel, adalah peragaan kedahsyatan Tuhan. Contohnya kita bisa melihat atau dibaca dalam Alkitab, tongkat menjadi ular, kemudian memulihkan orang yang berpenyakit kusta, kemudian ada air menjadi darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda tersebut menyatakan penyertaan Tuhan dan kuasanya yang dahsyat itu atas Musa. Dan bahwa Musa memiliki otoritas ilahi itu untuk melaksanakan tugasnya atau misi yang Tuhan percayakan kepada Musa. Bapak Ibu, Tuhan pun selalu menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, dan berbagai ragam alasan lainnya yang kita utarakan. Tetapi sesungguhnya kita lupa bahwa ketika Allah menyuruh kita, Dia sebenarnya sudah melengkapi kita dengan segala sesuatu dan akan terus melengkapi kita lebih lanjut sampai kita berhasil melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan ada Roh Kudus yang akan selalu membantu dalam pelaksanaannya. Sehingga sebenarnya bukan kehebatan dan kemampuan kita yang utama, namun kemauan dan kesungguhan kitalah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sendirilah yang bekerja melalui kita. Dan untuk itu kita semua telah diperlengkapi dengan baik dengan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa pernah mengalami keraguan ini. Ketika ia pertama kali diutus Tuhan, saat Tuhan memilih untuk memutusnya dalam membina, menjaga, merawat, mengarahkan umat Israel, Musa berulang kali menolak karena merasa tidak mampu. Musa terus berbantah terhadap perintah Tuhan. Musa merasa tidak mampu
punya banyak kelemahan, tidak mampu berbicara dengan baik. Dan terus diliputi keraguan bagaimana bangsa Israel yang besar itu akan percaya kepadanya dengan dia yang penuh dengan kelemahan itu. Bapak Ibu, Musa lupa bahwa ketika Tuhan menyuruhnya, Allah sudah melengkapi segalanya itu dan akan terus menuntun hingga pekerjaan yang dilakukan akan bisa berhasil. Tuhan terus meyakinkan Musa bahwa dia sendiri akan menyertai dan melengkapi Musa dengan segala sesuatu sebagai utusan Tuhan. Kita tahu bahwa akhirnya terbukti bahwa Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah 3 hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita hari ini. Allah melengkapi setiap orang yang dipilihnya untuk memimpin pelayanan pekerjaannya. Kemudian Allah memberikan rekan sekerja untuk dapat mendampingi sama-sama melayani pekerjaannya. Dan yang ketiga, Allah memampukan setiap orang yang dipilihnya. Pelayan yang berkenan kepada Allah adalah pelayan yang memiliki karakter rendah hati. Itu adalah salah satu kunci utama di mana pelayanan bisa berkenan di hati Allah. Pelayanan yang dilakukan dengan pongah tentu saja tidak berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu, kesombongan membuat seseorang tidak pernah tunduk kepada firman Tuhan. Adalah sia-sia dan tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan apapun yang kita kerjakan jika didasari oleh kesombongan. Begitu juga dalam pelayanan, sebesar apapun kontribusi kita untuk gereja dan pekerjaan Tuhan, jika didasari oleh kesombongan akan menjadi tidak bermakna di mata Tuhan. Terlebih lagi jika motivasi kita dalam melayani Tuhan adalah untuk mencari pujian dan hormat untuk diri kita sendiri, maka pelayanan kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika kita hanya mencari pujian. Pujian dan hormat itu hanyalah milik Tuhan. Amsal 16 ayat 5 katakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat selanjutnya, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan itulah setiap orang percaya beroleh karunia yang berbeda-beda supaya dapat saling melengkapi dalam mengerjakan panggilan Tuhan, melayani bersama. Sekecil apapun atau seberapa besar karunia yang dimiliki kita, kita harus menggunakannya semaksimal mungkin di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan dan perlindungannya, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 212, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan ku bangkit, ku syarat terbuka. Yesus
kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang maha baik dan kudus. Terima kasih Tuhan. Bila pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kami dalam keterbatasan pertemuan ibadah ya Tuhan, melalui ibadah live streaming yang kami lakukan di Jemaat GBB Tapanuli Pinang. Dalam surga, biarlah melalui sarana ini ya Tuhan, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kebenaran kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kejadian ya saat ini ya Tuhan, biarlah itu tidak terlalu lama untuk kami rasakan, sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dalam satu persekutuan yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mensyukuri ya Tuhan atas kesempatan seperti ini yang Tuhan masih berikan kepada kami di negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini juga kami mau bersyukur padamu Tuhan, bila kami dapat selalu Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang tetap Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah, kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah kesempatan seperti ini tetap kami lakukan untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah kami secara pribadi, bahkan di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan pilih kami ya Bapa dalam setiap pergumulan, dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah melalui live streaming ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, mereka yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam pergumulan, biarlah pergumulan itu Tuhan angkat bersama-sama dengan penyerahannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kuatkan iman kami bahwa setiap pergumulan kami itu adalah kecil dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang lebih besar. Tuhan Bapa dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan setiap anak-anak kami yang Tuhan percayakan kepada kami, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, bahkan masih dalam kandungan ya Bapa. Tuhan berkati mereka juga yang dalam balita, Tuhan jaga, lindungi, berikan pertumbuhan yang baik. Mereka yang sudah bersekolah tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan juga berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan percayakan menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan anak-anak kami juga yang masih dalam tahap mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka Tuhan dengan pekerjaan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka sudah bekerja Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan yang mereka lakukan, usaha-usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami menyerahkan setiap orang-orang tua yang ada dalam setiap keluarga ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam hari tuanya, berikan mereka kesehatan, berikan mereka iman yang kuat ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah sebagai Tuhan juru selamat yang tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka dapat bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi pelayanan di Jemaat-Mu Tuhan, di GBB Tapanuli Pinang. Segala unsur pelayanan yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Rambalan selaku Ketua Majelis Jemaat yang pada saat ini masih dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihannya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dengan segala apa yang dilakukan untuk sarana penyembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan kirimkan kembali hamba-Mu untuk datang ke Tanjung Pinang ini sebagai Ketua Majelis Jemaat. Terima kasih Tuhan, berkati istri, berkati anak dalam melaksanakan pelayanan bagi Bapak Pendeta terkasih. Terima kasih Tuhan, para diakan, para penatua yang Tuhan pilih di Jemaat ini ya Tuhan, untuk mampukan mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka ya Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap pelayanan secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi pastor, bagi penjaga malam, pegawai gereja ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Mampukan mereka ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan dalam surga, Yayasan Pendidikan, biarlah Tuhan juga berkati dalam mereka melaksanakan tugas mendidik anak-anak untuk dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati
para pengurus yayasan, berkati kepala sekolah, berkati guru-guru ya Tuhan. Terima kasih bahkan tata usaha. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan Pelkat yang melayani pekerjaan-Mu di dalam jemaat GBBT Tanjung Pinang ini ya Tuhan. Biar Tuhan berkati pengurus, berkati juga anggota-anggotanya, panitia-panitia yang ada ya Bapak, biar Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga. Pada saat ini juga kami mau menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Dalam pergumulan ini ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan mau selesaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan mau pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga menjadi contoh, sehingga menjadi kesaksian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah Tuhan mau pakai mereka menjadi alat mensejahterakan bangsa negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan kami ini dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat 292, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Dan biarlah firman yang kami dengar ini untuk menuntun kami menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kami memberikan persembahan syukur untuk kebesaran nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, dan apa yang berikutnya. Jaya
Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Nyalakan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.